Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat. Nah teman-teman, kalau kita lihat dalam kisah Yunus ayat 87 ini ya teman-teman. Saya baca ya, telah kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah oleh kamu berdua beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggal, jadikanlah rumah-rumahmu itu kiblat dan tegakkanlah salat. Gembirakanlah orang-orang mukmin. Musa berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberikan kepada Firaun dan para penumpang kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, mereka menyesatkan dari jalanmu. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat asap yang sangat pedih. Dia berfirman, sungguh permohonan kamu berdua telah diperkenankan, maka tetaplah kamu berdua dan jangan sekali-kali kamu berdua mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui. Masih dalam kisah Yunus ayat yang ke-90. Kami jadikan Bani Israel bisa melintasi laut itu. Lalu Firaun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menganiaya dan menindas hingga ketika Firaun hampir tenggelam. Dia berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan selain yang telah dipercayai oleh Bani Israel dan aku termasuk orang-orang muslim. Nah, kalau kita lihat dalam ayat ini teman-teman, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan selain yang telah dipercayai oleh Bani Israel. Artinya di sini Yahweh ya teman-teman. Pertanyaannya, siapakah kami yang di dalam kisah Yunus ayat 90 ini? Apakah kami ini adalah Allah SWT? Kalau kita lihat dalam Alkitab, dalam Keluaran ya teman-teman, di situ bukan Allah SWT ya teman-teman, tetapi TUHAN besar, Yahweh. Pertanyaannya ya teman-teman, kenapa dalam kisah Yunus 90 ini seolah-olah yang di dalam kitab Keluaran itu adalah SWT? Padahal bukannya teman-teman, di dalam Alkitab tidak ada yang namanya Allah SWT. Maaf ya teman-teman, tapi inilah faktanya, di dalam Alkitab tidak ada yang namanya Allah SWT. Bagaimana bisa kisah Yunus ayat 90 Allah SWT tidak tahu bahwa yang berfirman yang ada di dalam kitab Keluaran itu adalah Yahweh. Padahal yang membuat mukjizat lewat Musa itu adalah Israel, Yahweh ya teman-teman, bukan SWT. Tapi kenapa di sini yes Yunus ayat 90 ini seolah-olah Allah SWT lah yang membuat mukjizat itu ya teman-teman. Ini sudah bertolak belakang bukan? Di dalam kisah Yunus ini Allah SWT mengklaim seolah-olah Allah SWT yang membuat mukjizat itu yang ada di dalam Keluaran. Padahal faktanya bukan Allah SWT yang membuat mukjizat itu ya teman-teman, tetapi Yahweh. Jadi seolah-olah Allah SWT mengkonfirmasi bahwa yang di dalam kitab Keluaran itu adalah Allah SWT. Padahal tidak ya teman-teman. Kita cek ayatnya ya teman-teman. Apakah benar yang di dalam kitab Keluaran itu yang membuat mukjizat adalah Allah SWT? Berfirmanlah Tuhan TUHAN besar kepada Musa, mengapa engkau berseru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Cukup hanya satu ayat ya teman-teman. Nah, kita lihat teman-teman ayat ini, lalu ayat ini, semuanya TUHAN besar teman-teman. Tidak ada Allah SWT di sini. Bagaimana bisa kisah Yunus mengatakan bahwa Allah SWT yang menjadikan Bani Israel bisa melintasi laut itu? Padahal bukan Allah SWT ya teman-teman, tetapi TUHAN besar Yahweh, bukan SWT. Kita cek ya ayatnya dalam bahasa Ibrani. Kita lihat ya teman-teman. Nah, lihat ya teman-teman. Di sini tidak ada Allah SWT ya teman-teman. Yahweh. And said Yahweh to Moses, why you cried to me unto the sons of Israel and to go for what? Nah, cek ya teman-teman. Tidak ada nama Allah SWT di sini. Berfirmanlah Tuhan TUHAN besar and said Yahweh. Jadi kalau ada di dalam Alkitab yang tulisannya huruf besar TUHAN besar semua itu adalah Yahweh ya teman-teman. Nah, seperti ini. TUHAN besar itu adalah Yahweh. Jadi fix ya teman-teman. Yang artinya mengeluarkan orang Israel atau yang menyelamatkan orang Israel menyeberangi laut Teberau itu adalah Tuhan Yahweh, bukan Allah SWT. Bagaimana dengan yang ada di dalam kisah ini, kisah Yunus ayat 90? Kami jadikan Bani Israel bisa melintasi laut itu. Jadi di sini seolah-olah Allah SWT mengklaim bahwa Allah SWT lah yang menjadikan Bani Israel bisa melintasi laut itu. Allah itu satu saja teman-teman. Bagaimana bisa Allah yang berbeda teman-teman? Jelas-jelas di sini Allah SWT dengan Yahweh itu berbeda teman-teman. Tapi kita tahu Allah itu hanya satu. Nah, bagaimana bisa Allah yang berbeda mengklaim seolah-olah Allah yang satu, Allah SWT yang menjadikan Bani Israel bisa melintasi laut merah? Mau percaya mana Anda? Yahweh atau Allah SWT? Ingat ya teman-teman, sekali lagi, kitab tertua itu tulisan Ibrani, bukan Arabik ya teman-teman. Dan kita sendiri tahu, Islam itu baru muncul belakangan setelah Kekristenan ya teman-teman. Di sini, siapa yang sebenarnya yang menjadikan Bani Israel bisa melintasi laut merah itu? Yahweh atau Allah SWT? Orang waras, orang sehat tentu mempercayai yang nomor satu, tentu mempercayai Alkitab tertua, tulisan Ibrani. Orang Israel tidak pernah menyembah Allah SWT, mereka tidak pernah mengenal Allah SWT. Yang mereka kenal itu adalah Yahweh. Bagaimana bisa? Kalau Yahweh yang menipu, tidak mungkin ya teman-teman. Kenapa? Karena Yahweh sudah berfirman terlebih dahulu kepada Musa, jauh sebelum Muhammad muncul ya teman-teman. Seharusnya kalau memang benar yang di dalam kitab Keluaran ini ya teman-teman, di sini ada kata Tuhan. Kalau memang benar-benar di sini SWT yang mengeluarkan orang Israel atau menyeberangi atau menyelamatkan orang Israel, seharusnya di sini adalah Allah SWT, bukan Tuhan TUHAN besar ya teman-teman.
Lalu manakah yang mau Anda percayai? Sekali lagi saya bertanya kepada Anda, Allah yang manakah yang sebenarnya, yang mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, yang membuat mujizat, membelah laut Teberau itu? Allah yang mana? Kita sudah lihat ya semua teman-teman. Di sini dalam Alkitab, TUHAN besar. Dalam QS Yunus ini tentu di sini Allah SWT ya teman-teman. Karena kita tahu Allahnya saudara-saudara kita yang Islam adalah SWT. Jadi kesimpulannya, ada dua Allah ya teman-teman. Allah SWT dengan YHWH yang membuat mujizat yang sama. Allah itu hanya satu ya teman-teman. Sekali lagi Allah itu satu, hanya satu ya teman-teman. Bagaimana bisa dua Allah membuat mujizat yang sama? Aneh bukan? Ini Allah yang berbeda. Bagaimana bisa Allah yang satu mengklaim bahwa dialah yang membuat mujizat itu? Artinya Allah yang disembah orang Islam dengan Kristen itu berbeda ya teman-teman. Jadi kalau ada yang mengajarkan kalian bahwa Allah yang disembah orang Kristen sama dengan Islam, itu bohong ya teman-teman. Tidak ada nama Allah SWT di sini, jangan ngaco. Kalian mau cari sampai dunia kiamat juga tidak ada nama Allah SWT di dalam Alkitab ya teman-teman. Jangankan Allah SWT, Muhammad saja tidak ada namanya di dalam Alkitab. Inilah faktanya, kalian harus menerima itu. Orang waras tentu mempercayai yang pertama. Percaya Yahweh ya teman-teman, YHWH, bukan Allah SWT. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga teman-teman semuanya semakin lebih paham, semakin lebih waras lagi, dan semakin bisa berpikir kritis dan logis ya teman-teman. Jadi setiap pengajaran itu jangan hanya terima bulat-bulat, jangan hanya diam di tempat, tapi cari tahu kebenaran itu. Apakah yang mereka katakan itu benar atau tidak? Tujuannya apa teman-teman? Supaya kalian tidak disesatkan. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat beraktivitas.